Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to Podkari, podcast bersama Ari. Nah, kali ini gue seneng banget karena tema yang akan kita bahas yaitu tentang self-development. Tema yang sangat menarik di kalangan kaum milenial zaman now gitu. By the way, gue mau nanya nih, pernah gak sih lo ngerasa kayak, kok hidup gue gini-gini aja ya? Kayak gak ada yang spesial di dalam diri gue gitu. Gak ada sesuatu hal yang bisa diandalkan secara spesifik. Artinya kayak ngerasa gak punya skill apa-apa. Ya, semua hal dilakukan, tapi kayak ya udah, semua hal itu gak ada yang menonjol. Biasa-biasa aja semuanya. Sedangkan orang lain, mereka punya skill mereka di bidang masing-masing. Sehingga mereka itu mudah dikenal semua orang. Punya personal branding yang jelas. Misalnya nih, kalau kita cari pemateri tentang kepemimpinan gitu kan, pasti pikiran kita akan tertuju ke orang yang udah punya banyak pengalaman dan punya jiwa kepemimpinan yang bagus. Cari orang yang bisa desain, kita langsung kepikiran siapa orangnya. Yang bisa di bidang penulisan dan sebagainya. Ya, mereka-mereka yang sudah punya personal branding gitu. Sedangkan kita nih, ya kayak nggak ada value yang khusus gitu loh. Pasti kita semua pernah ngerasain hal itu kan. Sehingga akhirnya timbullah rasa insecurity, social anxiety dalam diri kita gitu kan. Pada akhirnya yang terjadi adalah kita hanya kebanyakan berpikir dan terus membandingkan diri kita dengan orang lain tanpa memulai sesuatu atau action. Padahal kita punya passion yang berbeda-beda. Jadi nggak perlu dibanding-bandingkan gitu loh. Lo ya Allah, gue ya gue gitu. Nah, hal itu terjadi karena kebanyakan dari kita takut untuk berproses, terlalu mendengarkan kata orang, malu untuk memulai sesuatu, takut dibilang karyanya nggak bagus lah, cara penyampaian materinya kurang menarik lah. Padahal segala sesuatu tuh membutuhkan proses dan kita harus menghargai itu gitu loh. Karena gue percaya ya, segala hal itu membutuhkan proses. Orang expert pun pernah menjadi amatir. Itu kalimat yang sering banget gue pakai sih buat nyemangatin diri gue untuk terus berkarya. Karena orang yang pintar ngomong di depan umum alias public speakingnya bagus, pasti dulu juga pernah demam panggung. Orang yang jago desain pasti dulunya mulai belajar dari pengenalan teknik dasarnya. Gak ada orang yang langsung bisa expert gitu aja. Gue tebak nih ya, lo bisa jadi sering banget ikut seminar motivasi dengan motivator ternama, pelatihan ini itu, tapi ya udah, masih gini-gini aja gitu. Lo belum benar-benar kayak menemukan jati diri lo yang sebenarnya. Tapi ketika lo melakukan itu semua, tanpa mengenal diri lo yang sebenarnya, maka semua itu bakal useless. Ibarat nimba air nih, tapi ember yang lo pakai buat nampung air itu bocor. Atau ibarat lo membangun sebuah apartemen dengan pondasi yang lapuk, yang sewaktu-waktu bisa roboh lagi gitu. Satu poin penting sih dalam melakukan perjalanan diri adalah lo harus jujur dan terima diri lo sendiri gitu. Terima bahwa bisa jadi ada satu sisi dari diri lo yang lo gak suka banget dan ingin lo ubah tapi belum kesampaian juga sampai hingga saat ini. Dan terima juga bahwa lo punya sisi positif yang mungkin selama ini orang sering bilang kalau tapi lo selalu nganggapnya enggak gitu kan. Kita nih sering kali fokus sama kelemahan kita dibanding kelebihan yang kita punya gitu loh. Kalau misalnya ditanya kekurangannya apa, langsung tuh bisa nyebutin banyak malah. Tapi pas diminta nyebutin kelebihan, biasanya orang-orang ini malah jadi bingung dan mikirnya lama banget sampai akhirnya balik lagi fokus ke kekurangannya. Gue pernah nonton video motivasi dari Mario Teguh ya. Katanya yang membuat kita sulit menemukan jati diri kita atau passion kita adalah merasa mampu di semua hal. Ini benar banget sih, hingga akhirnya tidak ada yang kita fokuskan gitu. Jadi konsepnya menurut dia adalah kalau saya mau menjadi ahli, saya harus menjadi ahli di bidang yang paling saya pentingkan. Nah, kenapa kita harus punya keahlian? Supaya kita bisa bermanfaat untuk orang lain, guys. Nah, jadi kalau sudah gitu nanti kemampuan, manfaat, sama nama besar akan menjadi satu garis lurus yang saling berhubungan gitu. Karena percuma aja kita punya kemampuan tapi tidak bermanfaat.
Nah, untuk mencapai itu semua, kita membutuhkan waktu yang gak secepat kilat. Ada prosesnya dan konsisten dalam mengerjakan sesuatu itu. Kita semua sebenarnya pengen menjadi orang yang berkembang dan bermanfaat kan? Siapa sih manusia di dunia ini yang mau hidupnya berdiam diri aja? Tapi mungkin kita bingung nih, gue mau mulai dari mana gitu kan? Tapi by the way, gue pernah baca postingan di Instagram atau di TikTok, gue lupa di mana. Postingannya kurang lebih bilang gini, bisa gak sih kita gak jadi apa-apa, gak mengejar apa-apa? Kenapa gitu semua orang berlomba-lomba untuk sukses, bla bla bla. Menarik sih, tapi gue kurang sepakat sama postingan ini. Ya tentu aja, lo hidup di dunia yang serba kompetitif, dan lo harus jadi apa-apa. Setidaknya buat lo bisa dapat duit dan biayain kebutuhan tiap harinya. Supaya nggak jadi beban buat keluarga dan negara, terlebih beban diri sendiri gitu loh. Ya, kita positive thinking aja ya. Bisa jadi orang yang buat postingan itu lagi di fase lelah aja dan pengen menghibur dirinya dengan buat kata-kata kayak gitu. Kata-kata kayak gitu bisa kita pakai nanti kalau kita udah tua, umur 60-an, atau pas mau pensiun gitu. Nah, kalau sekarang kita nih generasi muda, harus mencoba banyak hal, ningkatin skill, pengembangan diri, perbanyak relasi, supaya kita bisa jadi orang yang bermanfaat. Karena usia muda itu waktunya untuk memperluas zona nyaman. Memperluas ya, bukan keluar. Nah, kalau dari pengalaman gue sendiri sih, yang gue lakuin dulu pas awal masuk kuliah ya, gue cari organisasi yang circle-nya bagus, yang gue rasa bisa buat mengembangkan apa yang gue pertanyakan selama ini dalam diri gue. Kayak misalnya nih, gue ngerasa kalau gue punya ketertarikan dan potensi dengan dunia public speaking, dunia perdesainan, dan menyampaikan pendapat yang solutif. Tapi gue gak pernah mengembangkan hal itu gitu. Hingga akhirnya ya udah, itu semua hanya menjadi sebuah keinginan dan mimpi aja pas waktu SMA sampai lulus. Hingga akhirnya gue masuk beberapa organisasi di kampus yang gue rasa cocok gitu. Dari segi lingkungan spiritualnya, dari akademiknya, terus politik kampusnya juga ada. Gue ikutin 3 versi organisasi itu dan benar-benar memanfaatkannya untuk mengembangkan diri gue. Dari kemampuan komunikasi, kerja sama tim, hard skill, dan soft skill yang sangat jarang gue asah selama ini gitu. Dan akhirnya gue dimasukin ke departemen media ya di salah satu organisasi. Padahal waktu itu nggak bisa sama sekali operasiin software desain kayak CorelDRAW dan lain sebagainya. Ya paling Photoshop sih, dikit-dikit waktu SMA pernah belajar. Tapi itu pun lupa. Pegang kamera pun nggak pernah gitu. So gue diajarin dasar-dasar desain pakai CorelDRAW sama koordinator media, dasar banget. Langsung disuruh buat desain spanduk, dan respon orang-orang sama desain yang gue buat ternyata bagus gitu. Hingga akhirnya gue jadi sering disuruh untuk buat desain pamflet, spanduk, dan edit video. Kalau disuruh buat desain ini itu, gue lahap aja, walaupun nanti ada aja desain gue yang ditolak, revisi beberapa kali. Gue pernah ngalamin itu dulu, tapi dibalik itu, gue juga nggak tahu kenapa, ngerasa kayak punya kekreatifan yang berbeda aja dengan orang lain. Gue merasa hidup kalau ngelakuin hal itu gitu. Pada akhirnya gue di titik yang sekarang, yang jadi freelancer desain logo, desain pamflet, dan lain-lain. Itu buah dari circle yang mendukung gue waktu itu sih. Ya lumayan lah ya buat beli kuota gitu kan. Kadang gak nyangka juga sih, gue yang dulunya bercita-cita jadi businesswoman sejak SD, yang pernah coba jual ini itu gitu. Tapi yang paling gue ingat sih pas SMA, pernah jual pakaian online karena waktu itu lagi tren banget orang-orang jualan di Facebook gitu. Terus jual novel, jual jajan sama nasi di kelas. Dan awal-awal kuliah semester 2, gue mulai jualan cilok di kelas sampai akhirnya berhenti pas datangnya pandemi. Hingga akhirnya perjuangan-perjuangan itu perlahan-lahan terbuka jalannya melalui skill desain gue ini gitu loh. Ya walaupun masih kecil-kecilan, tapi gue percaya kalau gue konsisten dan terus ikhtiar,
usaha gue ini bisa jadi besar suatu saat nanti gitu. Nah, usaha-usaha yang gue lakukan itu bukan semata-mata gue butuh banget sama uang, tapi gue suka jualan. Gue gak suka diam-diam aja yang gak ngelakuin apa-apa gitu loh. So, ketika gue menceritakan hal ini, bukan berarti gue butuh rasa ibah, simpati. No, tapi gue mau bilang bahwa lakuin aja apa hal yang lo bisa, dan jangan pernah malu atau minder untuk tetap berproses. Dan terus lakukan kegagalan selagi kita masih muda gitu. Karena dari situ mental kita akan sangat terlatih dan menjadi lebih tangguh dari yang kita kira. Kalau kata Dewi Sandra sih, untuk melihat kebaikan, untuk menjadi baik, semuanya tuh butuh steps. So, terus kembangin diri kita, tingkatin usaha kita dan skill kita, maka hal-hal positif akan sering kita dapetin dalam hidup gitu. Sekarang gue juga suka banget buat podcast kayak gini, motivasi lah, cerita-cerita lah. Karena ketika gue memberikan motivasi ke orang lain, gue ngerasa ada energi positif yang baliknya ke gue sendiri gitu. Ya, setidaknya orang yang mendengarkan podcast gue bisa sedikit termotivasi lah, walaupun 1-2 orang. Gue punya quotes yang bagus banget yang gue buat sendiri. Jika lo percaya dengan diri lo, maka dunia bakal percaya sama lo. Dan tebarlah hal-hal positif, maka energi positif akan kembali ke diri lo. If you believe in yourself, then the world will believe in you, and spread positive things, and positive energy will return to you. Nah, dari perbincangan kita kali ini, gue berharap teman-teman gak cuma dengerin gue aja, tapi dapat nangkep hikmahnya juga, dan bisa merefleksikan diri kita secara rutin, alias merenung. Percaya bahwa lo punya kekuatan yang orang lain gak punya. So, jangan takut melangkah, never give up, tetap semangat dan nikmati setiap prosesnya. Gue Ari, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.